Bagaimana kabar adik-adik semua? Wah, semuanya sehat. Harapan Kak Eva juga semoga adik-adik yang ada di rumah, terlebih buat adik-adik sekolah minggu GBIA Kebenaran, selalu sehat. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama Kak Eva. Dan adik-adik ikuti gerakan Kak Eva ya, supaya nyanyinya semangat. Kalau mau anak sekolah minggu sehat dan kuat, karena Yesus memberi cita-cita di hati, sehat kuat, rajin belajar setiap hari, baca kitab suci, sukacita di hati. Aku anak Allah, banyak-banyak berdoa, cintailah sesama, damai ada di sini, sukacita di hati. Sekali ya, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat, karena Yesus memberi cita-cita di hati, sehat kuat, rajin belajar setiap hari, baca kitab suci, sukacita di hati. Aku anak Allah, banyak-banyak berdoa, cintailah sesama, damai ada di sini, sukacita di hati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau, kalau mau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kita sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah adik-adik masih ada semangat? Wah, masih semangat. Iya dong, pasti anak Tuhan itu harus selalu semangat, apalagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur di mana Tuhan telah menyertai kami, sehingga Tuhan hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum cerita, ada loh yang mau kakak perlihatkan untuk adik-adik di rumah. Kira-kira apa ya yang mau kakak perlihatkan buat adik-adik di rumah? Pasti adik-adik di rumah sudah penasaran. Kalau begitu, ayo kita lihat sama-sama. Hai Kak Eva, jawaban yang pertama Saulus, jawaban yang kedua Kota Damsyik. Hai Kak Eva. Jawaban yang pertama Saulus. Jawaban yang kedua Kota Damsyik. Dadah. Hai Kak Eva, jawaban pertama adalah Saulus dan juga kedua adalah Kota Damsyik. Bye. Wah, pintar. Nah, adik-adik, itu dia teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan kakak minggu lalu. Di mana pertanyaannya adalah yang pertama, siapakah nama Rasul Paulus sebelum bertobat? Dan jawabannya yaitu Saulus. Dan yang kedua, kota mana
yang percaya kepada Yesus? Dan jawabannya adalah kota Damsyik. Wow, benar sekali. Terima kasih adik-adik sudah menjawab. Adik-adik, pada zaman dulu Tuhan Yesus banyak mengunjungi kota-kota yang ada pada saat itu. Dan di sana dia memberitakan firman Tuhan. Dan adik-adik tahu salah satu kota yang Tuhan kunjungi pada saat itu adalah kota apa ya? Yaitu kota Yerikho. Namun adik-adik, ternyata di dalam kota Yerikho itu ada salah satu orang yang sangat rindu melihat Yesus. Dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Karena sebelumnya itu adik-adik, dia sering mendengar tentang Yesus. Sehingga dia penasaran untuk melihat Yesus. Pada suatu hari, Yesus sedang berjalan melewati kota Yerikho itu. Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Dan adik-adik tahu, ternyata pada saat Tuhan Yesus sedang berjalan, di situ sangat banyak orang yang mengikuti dia. Sampai-sampai orang tidak bisa lewat lagi adik-adik karena saking banyaknya orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Dan rupanya di tengah-tengah orang yang banyak itu, orang yang rindu bertemu dengan Yesus tadi adik-adik, ada dia di situ. Wah, dia sangat senang sekali. Dan ketika itu dia ingin melihat Yesus. Namun ternyata dia tidak bisa melihatnya adik-adik. Adik-adik tahu kenapa dia tidak bisa melihat Yesus? Karena badannya terlalu pendek. Wah, kasihan sekali. Namun adik-adik, sekalipun badannya pendek, namun dia tidak menyerah adik-adik. Dia tetap berjuang untuk mencari cara bagaimana supaya dia bisa melihat Yesus. Dan akhirnya dia berpikir, bagaimana ya caranya supaya aku bisa melihat Yesus? Nah, aku naik pohon ara saja supaya aku bisa melihat Yesus. Benar. Adik-adik, ternyata dia mendapatkan ide yang sangat luar biasa. Di mana dia mau naik pohon ara supaya dia bisa melihat Yesus di atas itu. Nah, seketika itu juga dia lari sekencang-kencangnya. Dia mendahului semua orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Dia cepat-cepat naik pohon supaya nanti ketika Yesus lewat, dia bisa melihat dari atas adik-adik. Adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus tahu tidak kalau dia berada di atas pohon? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus mau lewat. Yesus melihat ke atas. Ternyata Yesus tahu bahwa di atas pohon itu ada orang. Ketika itu Yesus berkata kepadanya, "Zakheus, turunlah. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Namanya Zakheus. Seketika itu Zakheus buru-buru turun dari atas pohon. Dia sangat senang sekali karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Dan adik-adik tahu, dia bukan hanya senang, tetapi dia menerima Yesus di rumahnya dengan penuh sukacita. Sehingga pada saat itu orang-orang yang mengikut Yesus, mereka sangat bersungut-sungut. Mereka tidak suka kalau Yesus menumpang di rumah Zakheus. Karena pada waktu itu pekerjaan Zakheus ini adalah kepala dari pemungut cukai. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa. Makanya mereka tidak suka kalau Yesus menumpang di rumah Zakheus. Kira-kira Zakheus sedih gak ya adik-adik? Karena dia melihat muka-muka orang yang bersungut-sungut kepadanya. Ternyata tidak. Malahan Zakheus menunjukkan kepada orang-orang banyak yang ada di situ bahwa dia benar-benar bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan saat itu juga
dia berkata kepada Yesus bahwa setengah dari hartanya dia akan memberikan kepada orang-orang miskin. Dan semua yang kuambil dari orang akan aku kembalikan. Karena pekerjaannya pada waktu itu adalah penagih utang. Jadi kalau tidak ada yang membayar utang, maka dia ambil barang-barang yang ada di situ. Dia sita semua. Makanya ketika dia mengenal Yesus, maka semuanya itu dia mengembalikannya. Wah, adik-adik luar biasa. Dan adik-adik tahu ternyata yang telah dia ambil itu dia bukan hanya sekedar mengembalikan itu. Bahkan dia tambah 4 kali lipat dia kembalikan kepada orang-orang yang telah dia rampas pada saat itu, adik-adik. Ketika itu juga Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah Zakheus terjadi keselamatan. Akhirnya Zakheus diselamatkan, adik-adik, dan juga dia percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah dari Zakheus. Dan itu artinya, adik-adik, bahwa tidak ada keselamatan yang kekal di dunia ini selain di dalam Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka semua dosa-dosa kita Tuhan ampuni. Demikian cerita kakak hari ini, adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.